kita udah berhasil ya membeli reksadana capital money market fund ya guys ya sebesar Rp150.000. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi reksadana di aplikasi Ajaib secara detail ya guys ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita kan udah sempat membahas bagaimana cara membeli saham di aplikasi Ajaib ya dan juga cara depositnya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara berinvestasi reksadananya. Nah, langkah pertama ya, untuk teman-teman itu bisa mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Ajaib ini adalah teman-teman itu harus punya akun Ajaib terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum punya akunnya, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, nantinya ya kalian tinggal ikuti aja panduan daftarnya ya. Kemudian nanti kalau teman-teman udah daftar, kalian bisa langsung download aplikasinya ya. Lalu kalian bisa beli instrumen investasi pertama kalian. Nah, kalau udah kalian akan mendapatkan saham gratis dari Ajaib karena udah daftar menggunakan link tersebut. Nah, oke. Jadi, kalau teman-teman udah daftar ya dan udah punya akun Ajaib dan udah download aplikasi Ajaib ya, maka nanti tampilan halaman utama dari aplikasi Ajaibnya itu seperti ini ya, guys ya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Setelah teman-teman udah punya akun di Ajaib ini, kalian bisa deposit terlebih dahulu di aplikasi Ajaib ini. Nah, bagaimana cara depositnya? Teman-teman bisa langsung klik di bagian menu deposit ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, teman-teman pilih yang saldo RDN. Nah, maka nanti kalian akan diarahkan ke halaman deposit saldo RDN ini. Nah, di sini itu ada banyak sekali metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya. Bisa lewat Bank Permata, Bank Mandiri, BCA, BRI, Neocommerce, bank lainnya. Dan kalau kalian scroll ke bawah, di sini juga disediakan deposit melalui e-wallet ya, baik itu lewat Dana, lewat Flip, lewat OVO maupun lewat GoPay. Nah, untuk video lebih detail ya bagaimana cara deposit di Ajaib ini juga videonya nanti akan saya buatkan satu persatu ya. Yang udah saya buat itu deposit lewat BCA, deposit lewat Dana ya. Nah, buat teman-teman yang memang butuh tutorialnya, kalian bisa langsung cek aja playlist Ajaib di channel YouTube saya ini. Oke? Nah, nanti ya setelah teman-teman udah berhasil deposit di aplikasi Ajaib kalian ini, nah maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian reguler ini guys ya. Jadi bukan muncul di bagian portofolio, bukan ya, tapi munculnya itu di bagian reguler. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung klik aja bagian menu ini ya. Nah, maka nanti saldo kalian itu akan muncul di bagian saldo bisa ditarik ini. Nah, ini adalah saldo di bagian rekening dana nasabah kita sebelum kita membeli aset-aset investasinya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah berhasil membeli salah satu instrumen investasi ya, katakanlah kalian udah berhasil membeli reksadana, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian menu portofolio ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk portofolio saya itu masih nol ya guys ya. Itu artinya kita belum membeli aset instrumen investasi apapun. Kita baru mengisi saldo RDN kita. Oke? Udah jelas ya? Untuk teman-teman pemula, saya harap udah ngerti dengan penjelasan saya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita udah daftar akun, udah deposit, nah barulah kita masuk ke tahap pentingnya, yaitu bagaimana cara membeli reksadananya. Oke, kita bisa langsung buka lagi menu beranda ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik menu reksadana. Nah, setelah kita diarahkan ke halaman ini ya, teman-teman bisa lihat di bagian paling atas ini. Jadi, di bagian paling atas ini itu ada 4 jenis reksadana ya. Yang pertama ada pasar uang ya, ada pendapatan tetap, ada saham dan juga ada campuran. Nah, di sini saya mau jelasin terlebih dahulu ya apa perbedaan dari instrumen investasi ini. Nah, yang pertama itu pasar uang. Nah, pasar uang ini ya, kalau kita klik, nah ini merupakan reksadana ini memiliki komposisi efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, baik untuk investasi jangka pendek.
Oke, jelas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini itu mau investasi untuk dana darurat kalian ya. Kemudian kalau misalnya tahun depan kalian pengen beli mobil ya, ataupun tahun depan kalian pengen nikah dan sebagainya. Nah, sebaiknya disarankan oleh Ajaib itu teman-teman investasinya itu di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dalam waktu dekat teman-teman membutuhkan uang tersebut, sehingga ya uang tersebut itu pergerakan naik turunnya itu tidak terlalu volatile. Oke, paham ya guys ya? Nah, tapi ya kekurangannya adalah kalau teman-teman investasi di reksadana pasar uang ini tentu pasti returnnya juga akan sedikit lebih rendah daripada yang pendapatan tetap dan juga reksadana saham. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk returnnya itu rata-rata di angka 5% ya. Ada yang 5,79%, 5,7 ya, 5,33, 5,25%. Oke, udah jelas ya. Jadi reksadana pasar uang itu seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya itu ada reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau kita klik, nah untuk pendapatan tetap ini ya, itu memiliki komposisi setidaknya 80% efek bersifat utang ya. Jadi ini obligasi ya guys ya, baik untuk investasi jangka menengah. Nah, kalau tadi reksadana pasar uang itu untuk jangka pendek ya, misalnya setahun, 2 tahun. Nah, ini kalau pendapatan tetap ini untuk jangka menengah, misalnya kayak 3 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, itu kan masih menengah lah ya. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tersebut. Katakanlah misalnya teman-teman itu dalam 5 tahun ke depan pengen beli rumah ya. Nah, kalian bisa gunakan reksadana pendapatan tetap ini ya, supaya apa? Supaya returnnya itu lebih tinggi ya daripada RDPU, karena memang kalian nggak butuh uang itu dalam waktu yang dekat kayak RDPU tadi. Oke, dan untuk returnnya teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini, untuk returnnya itu lebih tinggi ya daripada RDPU tadi. Kalau DPU tadi kan rata-rata 5% per tahun. Nah, kalau di sini itu bisa kalian lihat ya bervariasi ya. Ada yang 8,69%, ada 6,84%, 6,15% ya, 6,09%. Jadi sedikit lebih tinggi returnnya ya daripada RDPU tadi. Oke, jelas ya. Kemudian di sampingnya ini ada reksadana saham. Nah, sebagaimana namanya ya, tentunya reksadana ini memiliki komposisi setidaknya 80% ya efek bersifat ekuitas ya, ataupun saham ya guys ya. Jadi 80% asetnya dalam reksadana ini itu saham semua ya. 80%-nya baik untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi memang sesuai dengan namanya, yang namanya saham itu cocok untuk investasi jangka panjang kita ya, atau lebih tepatnya itu cocok untuk uang pensiun kita ya, yang kita butuhkan 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, untuk returnnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ada yang returnnya itu 13%, ada yang 13% juga di bawahnya, ada yang 2,63%, dan ada yang bahkan return 1 tahunnya itu minus ya guys ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi memang setiap reksadana itu memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung kita ya, tergantung tujuan dari investasi kita. Apakah kita butuhnya jangka pendek, apakah kita butuhnya jangka menengah, ataupun butuhnya jangka panjang. Nah, kemudian di sampingnya itu ada menu campuran. Nah, kalau menu campuran ini ya sesuai dengan namanya. Jadi ini memang cocok untuk teman-teman yang investasi jangka menengah panjang ya. Namanya juga reksadana campuran ya guys ya. Oke, udah jelas ya teman-teman jenis-jenis reksadana yang ada di aplikasi Ajaib ini, dan kemudian di bawahnya itu ada top performer. Nah, ini kalau kita klik selengkapnya, nah maka di sini itu akan ditampilkan top performer dari setiap reksadana ya. Kalian bisa lihat di sini reksadana yang memberikan performa terbaik ya dalam 1 tahun terakhir itu adalah HPAM Ultima Equitas 1 ya. Dia itu memberikan return 1 tahun itu sebesar 13,48%, dan ini dia kategorinya adalah reksadana saham ya. Kemudian kalian tinggal lihat aja ke bagian paling bawah. Ini udah disetting sama Ajaib. Jadi kalian tinggal pilih aja berdasarkan 1 tahun terakhir ya. Itu kira-kira reksadana mana yang memberikan kalian return yang paling tinggi ya. Tentunya pasti di sini reksadana saham dong ya, karena kan memang kalau saham itu sifatnya itu sangat volatile ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pendapatan tetap dan juga RDPU tadi. Oke, kemudian di bawahnya juga ada berdasarkan kategori. Nah, jadi teman-teman di sini juga bisa menentukan reksadana itu berdasarkan kategorinya. Kalau kita lihat lihat semua ya. Nah, di sini kalau berdasarkan top return, maka di sini itu akan ditampilkan reksadana berdasarkan top return ya. Ini seperti yang tadi. Kemudian kalau kita klik top AUM ya.
Nah, maka di sini itu akan ditampilkan reksadana berdasarkan jumlah dana yang mereka kelola. Nah, kalian bisa lihat di sini yang paling tinggi itu adalah Dana Mas Stabil ya. Di mana Dana Mas Stabil ini itu udah mengelola sekitar 17 triliun ya dana kelolanya. Artinya ada banyak sekali orang yang sangat percaya dengan Dana Mas Stabil ini. Kemudian di peringkat kedua itu ada Batavia Dana Kas Maksima itu sekitar 13 triliun. Lalu di bawahnya lagi itu ada Mandiri Investa Pasar Uang kelas A 11 triliun. Oke. Nah, ini kalau kita urutkan berdasarkan kategori. Kemudian kalau kita urutkan berdasarkan minimum pembelian ya. Nah, maka nanti diurutkan lagi di sini ya. Minimum pembeliannya yang paling kecil itu adalah si BNP Paribas Sekuritas ya. Dia bisa kita beli dengan minimal 10.000 ya. Ini juga bisa kita beli dengan 10.000. Jadi kita bisa urutkan berdasarkan kategori ini ya. Dan ini ada banyak ya guys ya. Ada misalnya syariah ya. Kalian pengen beli reksadana yang syariah. Nah, ini bisa kalian klik aja di bagian syariah ini. Nah, ini syariah semua ya guys ya. Kemudian top return saham, top return pendapatan tetap ya, dan sebagainya. Jadi kalian tinggal otak-atik aja kategori-kategori yang ada di reksadana ini ya. Nah, oke, kemudian di bawahnya ini ada manajer investasi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang akan mengelola uang kita. Ini adalah perusahaan-perusahaan reksadananya ya guys ya. Jadi kalian tinggal klik aja misalnya salah satu ya, misalnya yang paling terkenal gitu Itspiring. Nah, kalian bisa lihat ini adalah produk-produk Itspiring. Nah, mereka itu ada produk di pasar uang ya. Ada juga produk mereka yang ada di pendapatan tetap. Ada juga yang produk mereka yang ada di reksadana saham. Jadi satu perusahaan mereka ini ya, mereka itu bisa mengelola 3 jenis investasi tadi. Yaitu ada yang reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Oke, udah jelas ya teman-teman. Itu adalah fitur-fitur yang bisa memudahkan kita mencari reksadana mana yang paling sesuai untuk kita. Nah, selanjutnya ya, supaya video ini nggak kelamaan, kita langsung praktek aja ya bagaimana cara berinvestasi reksadana di aplikasi ajaib ini. Nah, di sini kita contohkan menggunakan pasar uang aja ya guys ya. Oke, di sini saya klik terlebih dahulu reksadana pasar uang. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita akan coba contohkan menggunakan pasar uang Capital Money Market Fund aja ya. Dimana di sini itu sekilas ada infonya, dimana kita bisa mulai investasi cuman 10.000 doang ya. Dan mereka itu udah mengumpulkan ataupun di bawah mereka itu ada dana alokasi sebesar 738 miliar ya. Dan return 1 tahun terakhir mereka itu cukup bagus ya, yaitu 5,79%. Nah, kalau udah ya kita tinggal klik aja reksadananya ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys. Jadi kita di sini bisa melihat performa mereka selama ini. Ya, kita bisa lihat 3 month ya, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir bagaimana, 1 tahun terakhir bagaimana, 3 tahun terakhir bagaimana, dan kalau kita klik all ya, ini merupakan perjalanan keseluruhan ya, ataupun track record perjalanan investasi mereka. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk RDPU mereka ini ya, dari awal mereka bangun itu sampai akhir itu menanjak ya guys ya. Jadi ini merupakan salah satu investasi yang cukup bagus ya, karena terus naik ya guys ya. Dan rata-rata RDPU memang gini sih ya. Dan kalian bisa lihat di bagian sini itu ada overview-nya ya. Return 6 bulan itu 2,8%, ya return dalam 3 tahun 15% ya. Jadi kalau misalnya 3 tahun yang lalu teman-teman taruh uang di sini itu sekitar 1 miliar, maka teman-teman itu udah mendapatkan sekitar 150 juta ataupun sekitar 160 jutaan ya dari hasil berinvestasi di Capital Money Market Fund ini. Dan kemudian untuk biaya manajemennya itu sekitar 2% ya guys ya. Lalu di sini juga ada return 1 tahunnya, return all time-nya itu sekitar 63% ya, tipenya pasar uang. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja beli. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu ada metode pembayaran. Kalau kita klik metode pembayarannya, nah maka di sini itu ada 3 metode pembayaran ya. Ada RDN, ada transfer, dan juga ada OVO. Nah, jadi kalau misalnya di sebelumnya teman-teman tadi udah ikutin perkataan saya ya untuk deposit terlebih dahulu. Nah, maka nanti uang deposit kalian itu akan muncul di RDN kalian ini. Jadinya, kalau teman-teman ingin membeli investasi reksadana ini, kalian nggak perlu deposit lagi ya. Kalau memang kalian udah deposit tadi, kalian tinggal gunakan aja yang RDN ini. Oke? Nah, berhubung di sini saya punya RDN-nya ya, sekitar 199.000 yang udah saya depositkan, saya tinggal klik aja RDN. Nah, seperti ini. Kemudian
Kemudian kalian tinggal tentukan nominal beli. Nah, sesuai dengan minimum pembelian tadi ya. Di sini kan kita bisa beli minimal 10.000. Nah, di sini saya akan contohkan beli sekitar 150.000 aja ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ini juga ada menu auto beli. Nah, kalau kita klik, nah, ini adalah menu yang memudahkan kita untuk nabung di reksadana Capital Money Market Fund ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini pembelian awal akan mulai dari tanggal 15 Juni dan akan ditagih setiap tanggal 15 bulan selanjutnya. Nah, jadi di sini kita bisa setting apakah kita ingin nabung di reksadana ini itu setiap bulan atau tidak. Nah, kalau ingin kalian tinggal checklist aja, kalau tidak kalian tinggal unchecklist ya seperti ini. Dari sini saya unchecklist aja ya. Kemudian kita tinggal klik beli. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Untuk lebih detail tentang pembelian kita ini, kita tinggal klik aja ya di bagian reksadananya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk statusnya ini itu sedang menunggu pembelian ya. Dan unitnya ini sedang diproses ya guys ya. Jadi kita tinggal tunggu aja unitnya ini itu terunggah ya, sehingga nanti ketika udah terunggah baru nanti unitnya ini itu masuk ke portofolio kita ya. Kalau kita kembali ya, kalau kita klik menu portofolio, nah teman-teman bisa lihat ya di sini untuk portofolio kita itu belum muncul ya, artinya pembelian kita tadi itu masih sedang diproses ya guys ya. Oke, setelah menunggu beberapa hari ya guys ya. Jadi kemarin itu kan kita buat videonya itu sekitar hari Jumat ya guys ya. Nah, kemudian kemarin ya, ini saya buat video ini kan tanggal 20 Juni nih. Nah, kemarin ya tanggal 19 Juni kita mendapatkan email dari Ajaib ya, bahwasannya informasi kepemilikan reksadana milikmu sendiri. Nah, jadi di sini kita mendapatkan informasi kepemilikan reksadana ya dari aplikasi Ajaibnya ya. Ini ada nomor transaksinya, nama reksadananya, jumlahnya, jumlah unit yang kita dapatkan ya, dan juga NAB per unitnya. Nah, kalau kita udah mendapatkan email seperti ini, nah biasanya ya saldonya itu udah masuk ke akun portofolio kita. Dan begitu kita lihat ya kembali di aplikasi Ajaib kita, di sini memang udah masuk ya saldo total portofolionya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa cek di menu portofolio ini ya. Kemudian kita klik di bagian reksadana. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini udah jelas bahwasannya kita udah berhasil ya membeli reksadana Capital Money Market Fund ya guys ya, sebesar Rp150.000. Jadi prosesnya itu kemarin saya beli hari Jumat. Nah, supaya lebih detail kita buka kalender ya guys ya. Nah, jadi waktu itu saya beli di hari Jumat ya, di tanggal 14. Kemudian kan dibilang akan diproses 3 hari kerja ya. Nah, jadi kan 3 hari kerja saat itu kan tanggal 15, tanggal 16 itu kan Sabtu Minggu weekend. Nah, otomatis nggak diproses. Nah, tanggal 17-nya itu kemarin Idul Adha ya. Nah, kemudian di tanggal 18, tanggal 19. Nah, jadi memang sesuai ya dengan apa yang mereka katakan, bahwasannya reksadana yang kita beli ini itu akan diproses maksimal 3 hari kerja. Jadi kemarin di tanggal 19 reksadana kita ini itu udah masuk ke portofolio kita. Jadi memang 3 hari kerja ya, udah sesuai dengan apa yang tertulis di aplikasi Ajaibnya. Oke, udah jelas ya teman-teman bagaimana proses ya berinvestasi reksadana di aplikasi Ajaib ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.